Halo, selamat pagi. Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, dua perusahaan telekomunikasi di dalam negeri yaitu XL Axiata dan Smartfren Telecom memutuskan untuk merger. Aksi korporasi ini akan menggabungkan dua entitas bisnis sekaligus dua saham di Bursa Efek Indonesia yaitu EXCL dan Fren. Targetnya merger ini selesai di akhir 2024 hingga mampu menciptakan bisnis yang lebih lincah, lebih strategis dan mempunyai kompetensi. Ini semua bentuk respons atas keinginan konsumen yang terus meningkat. Tujuannya baik dan merger ini memang hal yang biasa dalam sebuah bisnis. Yang menjadikannya tidak biasa, saudara, adalah ketika proses merger berjalan, Presiden Direktur XL Axiata yaitu Dian Siswarini mengundurkan diri. 6 Desember 2024, Serikat Pekerja XL juga melakukan aksi cuti massal. Anda pemakai nomor XL atau pakai modem Fren? Kami akan kasih tahu siapa saja pemilik saham dua entitas bisnis ini di belakangnya. Yuk kita ke data berikutnya. Kesepakatan merger diketok pada 15 Mei 2024 lewat penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tidak mengikat. Saat itu juga disebut tentang peluang menciptakan entitas baru sebagai wujud merger. XL Axiata yang punya kode saham EXCL dikendalikan oleh Axiata Group Berhad dengan kepemilikan 66,25% dan masyarakat atau publik sebesar 33,3%. Kami ambil dari laman perusahaan Axiata, merupakan salah satu grup industri telekomunikasi di kawasan Asia. Didirikan pada tanggal 12 Juni 1992 dan tercatat pada pasar utama Bursa Malaysia Securities Berhad sejak 28 April 2008. Axiata mengendalikan saham mayoritas pada operator-operator seluler di Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, dan Kamboja. Axiata juga memiliki kepentingan strategis di Pakistan, Nepal, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina. Anak perusahaan Axiata beroperasi di bidang telekomunikasi dengan merek Celcom Malaysia dan XL untuk di Indonesia. Sedangkan Fren, emiten telekomunikasi ini terafiliasi dengan konglomerasi bisnis Sinarmas. Kita lihat ada Bali Media Telekomunikasi dengan saham sebesar 36,4%. Kemudian Global Nusa Data, sahamnya sebesar 16,7%. Wahana Inti Nusantara 10,2% dan terakhir ini untuk masyarakat atau publik sebesar 31,7%. Kita ke data selanjutnya, saudara. Dian Siswarini adalah CEO atau Presiden Direktur XL sejak tahun 2015. Hampir satu dekade Dian membawa XL berekspansi dan berkembang. Tetapi lewat keterbukaan informasi Bursa Efek ada pernyataan pengunduran diri Dian Siswarini yang diungkapkan oleh manajemen. Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Dian Siswarini selaku Presiden Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat. Adapun alasan pengunduran diri Ibu atau beliau adalah karena alasan pribadi. Ini yang disampaikan oleh Corporate Secretary XL Axiata, Ranti Astari Rahman. Jadi saudara, pengunduran diri Dian ini karena alasan pribadi. Inilah yang membuat banyak spekulasi muncul. Aksi korporasi XL Axiata dan Fren juga diwarnai gejolak aksi cuti massal Serikat Pekerja XL Axiata atau SPXL. Yang diminta adalah transparansi dan kepastian nasib pekerja usai merger. Apa respon manajemen? Kita ke data selanjutnya. Kompas TV berusaha meminta klarifikasi atau penjelasan atas aksi cuti massal Serikat Pekerja XL Axiata. Kami dapat keterangan dari Henry Wijayanto, Head of External Communication XL Axiata. Ia menyebutkan terkait dengan aksi SPXL atau Serikat Pekerja XL. Pada prinsipnya manajemen menghormati aspirasi karyawan dan karena aksi mereka ditujukan ke Axiata, maka terkait substansi kami tidak berkompeten untuk menanggapinya. Mohon bisa ditanyakan ke Axiata. Lalu bagaimana kinerja keuangan dan saham EXCL dan Fren? Kita ke data berikutnya lagi, saudara. XL
pada kuartal 3 tahun 2024 membukukan laba bersih sebesar 1,3 triliun rupiah. Dalam 1 bulan terakhir, saham XL Axiata bergerak naik turun dengan kecenderungan naik dan terakhir di 2.300 per unit. Sedangkan Fren yang masih merugi 1 triliun rupiah di kuartal 3 2024 cenderung bergerak mendatar atau sideways dan ditutup di level 27. Meski sama-sama bergerak di sektor telekomunikasi, dua saham ini memiliki karakter pergerakan yang sangat berbeda dan dari sisi lain atau dari sisi nilai juga sangat berbeda.